Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, jumpa lagi bersama saya Nur Sabriani. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pencernaan makanan pada manusia. Nah, kalian tahu nggak sih, setiap kali kita makan nasi, roti, sayur-sayuran, buah-buahan, semua itu akan diproses dalam tubuh kita agar menjadi energi. Proses inilah yang disebut dengan pencernaan makanan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pencernaan makanan itu? Jadi, pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana supaya bisa diserap oleh tubuh kita dan digunakan sebagai sumber energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel-sel pada tubuh kita. Selain itu, pencernaan makanan terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis mekanik dan yang kedua jenis kimiawi. Sebelum kita mulai menjelaskan, di sini saya sudah menyiapkan gambar sistem pencernaan manusia yang sudah saya print dan saya tempelkan di dinding agar nantinya kita bisa mudah memahaminya. Baik, selanjutnya kita akan membahas urutan pencernaan makanan pada manusia. Nah, teman-teman, di sini kita akan melihat gambar mulut. Ini ada gambar mulut, kemudian ada kerongkongan, kemudian ada lambung, ada usus halus, kemudian ada usus besar, dan terakhir anus. Nah, ketika kita makan, makanan akan masuk, yang pertama kali akan masuk ke dalam mulut. Makanan akan masuk ke dalam mulut. Disinilah, di mulut ini akan terjadi pencernaan mekanik, kimiawi, dan proses perasa. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, gigi kita yang di dalam mulut akan berfungsi mengunyah makanan tadi secara halus. Jika makanan tadi masuk, gigi kita akan berfungsi mengunyah makanan menjadi halus. Ini disebut pencernaan mekanik. Sedangkan air liur kita atau enzim amilase membantu memecahkan kandungan karbohidrat pada makanan itu. Ini disebut pencernaan kimiawi. Kemudian lidah kita akan berfungsi mengatur posisi makanan saat dikunyah dan menelan. Serta di lidah ini akan merasakan berbagai rasa, ada manis, asam, asin, ataupun pahit. Nah, inilah di mulut. Mulut ini akan terjadinya pencernaan mekanik, kimiawi, serta proses perasa. Kemudian makanan itu setelah dikunyah, setelah dirasa, setelah dibantu memecahkan kandungan karbohidratnya dengan air liur, kemudian dia akan masuk ke dalam kerongkongan kita. Nah, kedua, dia akan masuk ke dalam kerongkongan kita atau esofagus. Nah, setelah makanan dikunyah dan ditelan, melewati kerongkongan ini. Di sini tidak terjadi proses pencernaan, tapi ada gerakan otot. Jadi, walaupun di kerongkongan ini tidak ada proses pencernaan, tetapi ada gerakan otot yang disebut peristaltik. Peristaltik ini yaitu mendorong makanan menuju lambung. Jadi di kerongkongan ini didorong makanannya. Setelah dikunyah dan ditelan melalui mulut tadi, diproses di mulut, masuk dia ke dalam kerongkongan. Masuk ke dalam kerongkongan, didorong lagi menuju lambung. Nah, udah masuk kita ke dalam lambung. Di lambung ini, kemudian di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Nah, tadi di kerongkongan tidak ada pencernaan, akan tetapi ada gerakan otot yang disebut peristaltik, yaitu mendorong makanan menuju lambung. Nah, kemudian di lambung ini, makanan dicerna. Terjadi lagi pencernaan di lambung. Di mulut tadi ada pencernaan mekanik, kimiawi, serta proses perasa. Di kerongkongan tidak ada cernaan, akan tetapi ada gerakan peristaltik, yaitu mendorong makanan menuju lambung. Nah, pas di lambung ini terjadi lagi pencernaan. Pencernaan apa? Pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Nah, pas di lambung ini, otot-otot lambung ini akan mengaduk makanan tadi. Kemudian asam lambung dan enzim pepsin membantu memecahkan protein menjadi zat yang lebih sederhana. Hasilnya menjadi bubur makanan yang disebut kim. Kemudian setelah itu masuk ke dalam usus halus. Di usus halus ini, enzim dari pankreas dan cairan empedu di hati membantu memecahkan lemak, protein, dan karbohidrat yang ada di kandungan makanan. Nah, hasil pencernaan yang sudah halus ini kemudian diserap oleh dinding-dinding usus halus ini. Dan diedarkan ke seluruh tubuh kita melalui aliran darah. Nah, setelah itu kita masuk ke usus besar. Terjadi air dan garam diserap kembali sehingga sisa-sisa makanan tadi menjadi lebih padat. Dan bakteri yang ada di usus besar kita ini membantu menguraikan sisa-sisa makanan tadi. Terakhir, anus. Nah, di anus ini keluarlah sisa-sisa makanan yang kita makan tadi. Nah, sisa-sisa makanan yang keluar ini sisa makanan apa? Sisa makanan yang tidak bisa dicerna. Sisa-sisa makanan yang tidak dicerna itu akan dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Inilah akhir dari proses pencernaan makanan pada manusia.